Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan ini insya Allah akan membahas tentang eh, sedikit cerita ya tentang perkembangan mazhab fikih. Nanti kita akan membahas tentang apa itu mazhab, bagaimana hukumnya. Sekarang kita akan membahas tentang cerita sedikit mengenai perkembangan mazhab fikih. Tentunya tidak terlepas dari perkembangan fikih secara umum, ya, karena pasti itu sangat berkaitan. Kalau kita di video pertama dan kedua telah membahas tentang fikih, ya, apa yang terjadi pada masa Rasul, ya kan, tentang fikih, apa yang terjadi pada masa sahabat tentang fikih. Nah, kali ini masa setelah apa namanya para sahabat. Ya, ini dinamakan oleh sebagian ya karena berbeda-beda tentunya. Ada yang mengatakan ada yang fasenya itu 4 fase, ada yang mengatakan 3 fase, fase perkembangan fikih mazhab gitu ya. Nah, ada yang mengatakan ada 3. Misalkan kalau saya diambil dari buku Al-Madhabiyah Al-Fiqhiyah Bain Ar-Rafdi wal Qabul, yaitu mazhab fikih antara orang yang menolak dan antara orang yang menerima mazhab fikhiyah, itu mazhab fikhiyah. Nah, di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa fase pertama yaitu fase di mana atau yang dinamakan dengan daurun nadji wal kamal, yaitu suatu fase pematangan dan penyempurnaan. Ya, karena apa? Li'anna al-fiqh fi nadja wa kamul, karena fikih pada masa itu telah matang dan telah sempurna. Wazdaharat muallafatu wa tasnifatu, dan telah juga apa? Telah juga banyak ya karangan-karangan para a'immah al-mustahidin, dan juga telah kokohlah mazhabnya, telah berdirilah mazhabnya gitu ya, sehingga di sana terdapat banyak kaidah ya, banyak fatwa-fatwa Malikiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah yang dijadikan suatu kaidah dan dijadikan rujukan oleh para murid-muridnya, murid-murid para mazhab tersebut, sehingga inilah yang dinamakan dengan daurun nadji wal kamal, yaitu fase sempurna, pematangan dan penyempurnaan, yaitu pada dari tahun 132 Hijriah hingga 350 Hijriah. Disinilah para a'immah al-mustahidin al-kibar mereka lahir, dan mereka banyak mengarang suatu buku, dan mereka banyak melahirkan metodologi dalam memproduksi hukum fikih, sehingga banyak diikuti oleh para murid-muridnya. Nah, inilah yang dinamakan uh, fase yang pertama, yaitu daurun nazji wal kamal. Para murid-muridnya tentunya mengikuti, misalnya Imam Malik memiliki murid, kemudian muridnya mengikuti Imam Malik dalam metodologi istinbat hukumnya, memproduksi suatu hukumnya. Nah, kemudian fase ini juga dinamakan dengan fase Asrut Tadwin. Asrut Tadwin ini fase dibekukannya, ya, dikodifikasi gitu ya, dikodifikasi buku-buku atau dikodifikasi fatwa-fatwa sahabat, fatwa-fatwa mazhab Imam Malik ya, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Itu mulai dikodifikasikan pada masa pertama ini. Dan juga masa pertama ini melahirkan banyak perdebatan fikih gitu dalam masa tersebut, sehingga eh, sehingga banyak juga pada masa itu kitab-kitab yang menyuguhkan pendapat-pendapat para ulama, kemudian dikomparasikan, dimukoronahkan dengan pendapat-pendapat imam-imam yang lainnya, atau kita kenal dengan fikih muqaran, yaitu fikih perbandingan. Nah, di sini juga ada yang mengatakan di sini adalah fase ahdud dhahabi li tasyri' islami, yaitu fase keemasan di dalam perjalanan tasyri', ya, pensyariatan Islam itu sendiri, atau fikih itu sendiri gitu ya. Yang dimana mereka para pemimpin-pemimpin mereka banyak juga yang menjadikan fatwa-fatwanya imam itu sebagai konun atau aturan-aturan di dalam uh, di dalam memimpin suatu negara, atau di dalam
bernegara pada zaman tersebut, seperti itu. Nah, insya Allah selanjutnya pasti kita akan membahas juga di sini tentang mazhab fikih ya, mazhab fikih yang 4 itu. Mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, fase yang pertama tadi juga itu disebut atau keistimewaannya itu terlahirlah madrasah ya. Madrasah Ahlul Ra'i, Madrasah Ahli Ra'i dan Madrasah Ahli Hadis. Madrasah Ra'i ini biasanya sebutan untuk mereka ya yang bermazhab Imam Abi Hanifah atau Hanafiyah. Dan Madrasah Ahli Hadis ini sebutan untuk mereka ya yang berada di Madinah, itu pengikutnya Imam Malik. Nah, itu pada fase itu sangat banyak sekali penyebutan Ahlul Ra'i, kemudian Madrasah Ahli Ra'i, Madrasah Ahli Hadis. Nah, pada fase tersebut, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fase atau sejarah 4 mazhab itu ya. Setelah fase yang pertama masuk ke fase kedua, yaitu mazahib al-fiqhiyah ya, pengikut-pengikutannya kita akan bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.